Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatahillah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS, yaitu pada mata kuliah sejarah dakwah. Pasti kalian ada yang sudah tahu dan belum apa itu sejarah dakwah, bagaimana perkembangannya di Afrika Utara dari masa modern hingga masa kontemporer. Di sini saya akan membahasnya. Saya mengambil tema perkembangan dinamika dakwah umat muslim di kawasan Afrika Utara pada masa era modern hingga kontemporer atau abad 18 hingga 21. Untuk awal-awal kita akan membahas apa itu sejarah, apa itu dakwah, dan apa itu sejarah dakwah secara keseluruhan. Untuk yang pertama, apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa di masa lampau yang terjadi kepada manusia dan peradaban, serta menjadikannya studi kasus ilmiah untuk mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, secara etimologi, sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu sajaroh atau pohon, yang artinya nilai-nilai atau silsilah. Untuk selanjutnya, apa itu dakwah? Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk umat manusia agar mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, supaya umat Islam dapat mengamalkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Etimologi dakwah adalah diambil juga dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang artinya menyeru, memanggil, atau mengajak umat Islam, umat manusia juga itu. Nah, secara keseluruhan apa itu sejarah dakwah? Berarti sejarah dakwah ini adalah catatan peristiwa di masa lampau yang terjadi, bagaimana ajakan atau seruan kepada umat manusia, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau ini. Di situ letaknya sejarah dakwah, yang mana kejadian bagaimana setelah ajaran Islam ini diajarkan, diamalkan kepada seluruh manusia, apa yang terjadi ke selanjutnya, dan bagaimana cara-cara mengamalkannya atau mengajarkannya. Jadi apa itu sejarah dakwah? Sejarah dakwah adalah catatan peristiwa di masa lampau, bagaimana upaya ajakan atau seruan kepada umat manusia untuk memeluk, mengamalkan, dan mempelajari ajaran Islam, dan bagaimana ajaran Islam ini setelah disebarkan, kejadian-kejadian setelah itu apa saja. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu perkembangan Islam di Afrika Utara pada abad ke-18 sampai 21. Ditandai oleh perluasan pengaruh melalui perdagangan, terutamanya oleh para pedagang muslim, dan juga konsolidasi sistem pemerintahan Islam. Nah, pada periode ini Islam menjadi agama yang mayoritas dan bahasa Arab menjadi bahasa utama, dan banyak peradaban Islam yang terkemuka seperti Singrit di Mauritania menjadi perkembangan pengetahuan, budaya, dan juga arsitektur. Perkembangan di abad 18 sampai ke 19 ada dua. Yang pertama, perdagangan dan penyebaran Islam. Pedagang muslim memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam melalui rute pedagang Trans-Sahara. Mereka memimpin kafilah unta yang membawa barang-barang seperti emas dan garam antara Afrika Barat dan Utara, secara tidak langsung memperluas pengaruh Islam. Yang kedua, ada sistem pemerintahan dan administrasi. Dinasti muslim yang berkuasa membentuk sistem administrasi yang efisien, di mana kafilah
atau gubernur bertindak sebagai kepala negara. Mereka mengelola urusan duniawi dan spiritual, mengangkat pejabat dan menjaga keamanan. Ketiga, munculnya pusat-pusat peradaban. Beberapa wilayah di Afrika Utara menjadi pusat peradaban Islam yang penting. Singgit di Mauritania misalnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang terkenal. Perkembangan di abad 20 sampai 21 itu ada 4. Pertama, penguatan identitas Islam. Meskipun ada kolonisasi Eropa, identitas Islam tetap kuat. Para pemimpin dan ulama berjuang untuk mempertahankan warisan budaya dan agama mereka. Yang kedua, peningkatan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan agama, terutama di lembaga-lembaga seperti Al-Azhar, terus berkembang. Hal ini juga mendorong munculnya gerakan reformasi Islam dan meningkatkan intelektual di kawasan tersebut. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dan sosial. Suku-suku Arab dan Berber yang merupakan penduduk asli berperan dalam ekonomi dan masyarakat di Afrika Utara, meskipun kadang-kadang mereka juga berperan dalam penindasan. Namun, melalui perdagangan dan kekayaan yang mereka miliki, para pedagang Muslim berperan dalam berkembang ekonomi dan sosial di Afrika. Yang keempat, peran dalam dunia modern. Umat Islam di Afrika Utara terus berperan dalam dunia modern, seperti berpartisipasi dalam organisasi internasional dan juga menjadi bagian dari gerakan global untuk keadilan dan demokrasi. Kesimpulannya, perkembangan Islam di Afrika Utara dari abad ke-18 hingga 21 merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perdagangan, administrasi, budaya, dan agama. Islam menjadi agama mayoritas dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi, sehingga hal ini membentuk identitas dan peradaban yang kuat di kawasan tersebut. Penjelasan dari saya mohon dicukupkan. Bila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya penjelasan dari saya paparkan, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata yang kurang, itu timbul dari kesalahan saya sendiri. Dan bila ada kata yang benar, penjelasan yang benar, itu datangnya dari Allah. Undurman qala walatang durman kila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.